Oke, kita masuk materi turunan trigonometri untuk anak kelas 12 IPA ataupun untuk Bapak Ibu guru yang ingin mengajarkan kepada siswa-siswanya. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara turunan trigonometri bekerja ketika sudutnya pun berupa trigonometri. Oke, sebelumnya silakan bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Guru MTK. Oke? Adapun rumus dasar yang pertama untuk turunan trigonometri, kalau sin kita turunin jadi cos. Oke gitu ya. Kemudian kalau cos kita turunin jadi min sin. Kemudian kalau tan kita turunin jadi secant kuadrat. Sedangkan kotan jadi min cosec kuadrat ya. Kemudian secant jadi sectan. Cosecant jadi min cosec kotan. Perhatikan di sini perlu ditekankan lagi untuk menghafalkannya, semua yang berawalan dari huruf C itu pasti turunannya pasti negatif. Itu kunci pertama, harus diketahuinya. Oke ya, jadi ketika setiap bentuk trigonometri yang depannya diawali dengan huruf C, pasti hasil turunannya adalah negatif. Gitu ya. Contohnya begini. Saya punya fx sama dengan 2 secant x dikurangi 3 cos x dikurang cot x ditambah x kuadrat. Secant, turunannya tadi apa? Sektan. Maka turunan pertamanya adalah 2 sektan. Oke, 2 sec x tan x. Kemudian cos x ya. Cos x itu turunannya adalah min sin. Ingat ya, cos itu awalnya C. Maka min sin turunannya. Jadi min dari min 3 sin x. Kenapa min 3? Karena awalnya memang ada 3 di sini. Kenapa min? Karena turunan dari cos adalah min sin. Jadi min 3 sin x. Ya. Kemudian cot. Cot diawali huruf C. Maka hasil turunannya adalah min cosecant kuadrat. Jadi min dari min cosec kuadrat x. Sedangkan x kuadrat, turunannya apa? Nah, di turunan aljabar pernah belajar nih. 2x ya. Oke, 2x. Ini kita sederhanakan. Maka turunannya adalah 2 sec x tan x. Ditambah, karena min ketemu min ya, 3 sin x. Ditambah, min ketemu min lagi. Jadi cos kuadrat x ditambah 2x. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi setiap C, huruf awalnya berarti turunannya pasti minus. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Adapun rumus dasar yang kedua, untuk turunan trigonometri, ini kalau dia mengandung sebuah fungsi sin hx, artinya sudut dari sin ini berupa fungsi h. Maka turunannya adalah, turunkan dulu sinnya, jadi cos hx, kemudian si sudutnya kita turunin lagi, jadi h aksen x. Maka yang lain pun mengikuti. Cos jadi min sin, tapi dikali lagi dengan turunan sudutnya. Tan juga sama, jadi secant kuadrat. Kemudian dikali lagi dengan turunan sudutnya. Begitupun dengan cot, secant, dan cosecant. Tetap ya, yang diawali dengan huruf C pasti hasilnya selalu negatif. Prinsipnya, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini, gunakan formula TS. TS itu maksudnya ketika diturunkan, T-nya dulu, artinya trigononya dulu. Selanjutnya, setelah trigonometrinya diturunkan, maka kita turunkan sudutnya. Oke, formulanya adalah TS. Contohnya begini. 3 sec 2x ditambah tan 2 min x. Perhatikan sudut dari cosecant di sini 2x, sudut dari tan ini adalah 2 min x. Turunannya, cosecant, depannya C, berarti minus. Cosecant adalah min cosec kotan. Hx-nya adalah 2x. Berarti nanti h aksennya artinya turunan dari 2x. Oke, berarti turunannya berapa? Turunan dari 3 cos 2x, 3 cosec 2x ya. Itu adalah 3 min cosec 2x cot 2x. Yang kuning ini tadi trigononya. Artinya turunan dari cosec 2x ini adalah min cosec kotan. Warna kuning adalah trigononya. Kemudian S-nya adalah sudutnya. Sudutnya kan 2x. Turunannya adalah 2. Jadi trigono, kemudian dikali dengan sudutnya. Oke, gitu ya. Kemudian yang tan 2 min x. Turunan dari trigononya dulu. Tan, apa turunan tan? Tan, turunannya adalah secant kuadrat. Jadinya, secant kuadrat 2 min x. Sudutnya masih ikut ke sini ya. Jadi secant kuadrat 2 min x dikali dengan turunan dari sudutnya. Perhatikan sudutnya adalah 2 min x. 2 min x, turunannya berapa? Karena koefisien x-nya adalah min 1, maka turunan dari 2 min x adalah min 1. Oke, gitu ya. Sekarang kita sederhanakan, maka kita dapat
min 6 kosek 2x kot 2x min kosekan kuadrat 2 min x. Itu di hasil penyederhanaannya. Gitu, oke? Jadi formulanya trigono sudut. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa nih. Kita masuk ke soal yang agak sedikit bisa perlu kita utak-atik lah. Oke ya? Yuk, kita mulai ke soal ini. Y sama dengan sin 3x plus 2, maka dy per dx. Ingat ya, dy per dx itu artinya turunan pertama dari fungsi y. Y-nya adalah sin 3x plus 2. Kita ingat ya, jangan sampai lupa lagi, kalau turunan sin jadinya apa? Ya, jadinya adalah cos. Maka dy per dx, atau saya tuliskan y aksen aja ya. Jadi, y aksen atau dy per dx gitu ya. Itu adalah turunan dari sin, turunan dari trigononya dulu ya. Ingat tadi TS, TS, trigono, kemudian baru sudutnya. Kemudian baru sudut. Trigononya turunan dari sin adalah cos. Berarti cos, sudutnya kita bawa 3x plus 2. Kemudian kita kali. Sekarang sudutnya. Sudutnya adalah 3x plus 2. Turunannya berapa? Iya, turunannya dari 3x plus 2 adalah 3. Betul ya? Jadi, dikali 3. Atau kalau kita tuliskan, ya aksen sama dengan 3 cos 3x plus 2. Maka jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Cukup jelas ya? Trigono sudut. Artinya turunkan trigononya, kemudian turunkan sudutnya. Sip, saya. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dan ini soal yang sekali lagi butuh ketelitian mengerjakannya. Fx sama dengan 2 tan sekan 2x. Maka f aksen x-nya berapa? Hati-hati di sini ya. Sudut dari trigonometrinya berupa trigonometri lagi. Hati-hati. Ingat ya, kalau kita mau menurunkannya, ingat formula TS. Apa TS? Trigono, kemudian sudut. Sekarang fx-nya kita punya 2 tan x. 2 tan ya, 2 tan, kemudian sudutnya adalah sekan 2x. Yang harus kita turunkan pertama kali adalah trigononya. Trigonometri di sini adalah tan. Maka f aksen x sama dengan 2 turunan dari tan apa? Ya, sekan kuadrat ya. Berarti sekan kuadrat sek 2x. Ini adalah trigononya. Oke? Ini adalah trigononya. Selanjutnya kita turunkan sudutnya. Sudutnya adalah sekan 2x. Nah, ingat sekan 2x turunannya apa? Turunan dari sekan itu adalah sek tan. Betul nggak? Betul ya? Jadinya sek 2x dikali tan 2x. Ingat, belum selesai. Sekan di sini sudutnya 2x. Artinya 2x-nya kita turunin lagi. Berapa turunan dari 2x? 2, berarti kita kali lagi dengan 2. Oke, sekali lagi 2 dapat dari mana 2? 2 adalah turunan dari 2x ini. Nah, itu ya. Ini diturunkan. Atau didiferensialkan ya. Jadi 2x diturunin jepitnya jadi 2. Maka kita sederhanakan. F aksen x. Ini ada 2. Ini ada 2. Kita taruh di depan ya. 2 kali 2. Ini kita simpan di depan juga. Sekan 2x dikali tan 2x dikali dengan sekan kuadrat sek 2x. Oke, 2 kali 2 adalah 4. Maka f aksen x sama dengan 4 sekan 2x tan 2x dikali sekan kuadrat sek 2x. Ada pertanyaan kadang, kenapa ini tidak berubah? Karena ini sepaket tan sekan 2x. Artinya sekan 2x adalah sudut dari tan. Maka ketika kita menurunkan pertama kali, turunkan trigonometrinya, maka turunannya adalah sekan kuadrat sekan 2x. Karena sekan 2x di sini sebagai sudut. Jadi turunannya itu ikut sudutnya juga. Gitu.
Dan di sini adalah hasil turunan dari sudutnya. Turunan dari secant 2x. Oke, jadi sudut diturunkan setelah kita menurunkan trigonometrinya. Biar mudah. Oke, jawabannya yang mana nih? 4 sec 2x tan x dikali secant kuadrat sec 2x. Yang E lagi. Gitu. Oke. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan turunan trigonometri, taruh di kolom komentar. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.